begitu bagus, bersemangat ya. Kita opening dengan semangat sekali karena hari ini saya Karo juga selalu bersemangat untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Dia kesal tadi. Siapa? Bukan Daniel kata dia. Iya, Gary namanya. Geri ya. Oke, baiklah. Kita kebacokan dulu seperti biasa menghangatkan suasana untuk membahas berita-berita yang hot pengen datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aduh, petirnya kurang galak ya. Lanjut. Kita pojok ada berita hot apa? Sebenarnya bukan berita hot aja, hanya menggelitik sih ya. Menggelitik itu berarti apa ya? Gitulah, memberikan nuansa baru ya. Karena ini Rizky Bilar ya kan, main bola ramai-ramai. Habis itu kan biasa mereka habis main bola terus ada kajian ya, gitu kan? Main futsal sama Habib Usman. Habis itu adalah tuh sesi tanya jawab ya kan. Ini konten siapa? Kontennya Bilar? Enggak. Oh, konten orang lain. Oh, Bilar soalnya lagi nggak bikin konten ya kan. Ini pertanyaannya menarik gitu karena dia sempat nanya gimana sih Habib caranya untuk menghadapi berita-berita yang tidak benar, berita-berita di luar sana, sama menghadapi komen netizen gitu ya, gitu. Sama pertanyaan ada lagi wartawan yang bertanya benar nggak bahwa Lesti hamil lagi gitu ya. Ini dia jawabannya dan kenapa ini menjadi menarik untuk dibahas. Iya, itu menarik ya, terakhir ya, kan dia kan Habib Usman bilang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama Bilar gitu. Bukan begitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama Lesti gitu ya. Maksudnya yang terjadi sama Lesti gara-gara Bilar atau gimana? Berarti nanya Bilar dong. Ya apain sih Bilar? Yeah. Tapi ya udah sih ya, mudah-mudahan pasangan itu udah pulang liburan tuh berarti kan? Ya ingat ya kalau memang perlu cari bantuan. Namanya pernikahan tuh kadang perlu juga bantuan profesional kan. Kalau mau curhat juga curhat sama yang benar gitu kan. Nah ini ada lagi nih juga pertanyaan dari orang-orang. Bener gak sih Lesti tuh hamil lagi anak kedua? Dan ini jawabannya Bilar dan ini komentar netizen. Kita lihat yang berikut. Dia bilang belum karena jahitannya belum kering gitu ya. Ya kan? Jahitannya belum kering. Oh, ini komentar netizen nih. Aduh, kok netizen ini ya nggak denger apa kata Habib Usman. Diam aja, dia lebih baik. Tapi kita bacain juga. Coba komentar netizen kita baca. Ceng. Nah, seharusnya Bilar jawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kamu nanya, gimana sih gitu ya? Kamu bertanya-tanya. Lanjut berikutnya. Aku melihat ketidakpedean dari sorot matanya. Kasihan, pasti malu dia efek dipertontonkan pakai baju orange. Aku nggak lihat soalnya itu tadi buram gambarnya. Nggak kelihatan ya. Lanjut berikutnya. Jahitan apa? Gua aja yang lahiran normal 1 minggu udah kering. Ya kan normal. Lesti kan sesar ya? Sesar kan agak lama. Kali aku juga nggak tahu. Ada lagi komentarnya. Ada lagi bilang gini, udah tahu belum kering, anaknya orang jangan jangan dikasarin katanya gitu ya. Itu sekali lagi kan kita nggak tahu ya, karena kan itu kan ya udah lagi kita taunya kan lapor cabut laporan, itu yang kita tahu. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama aja. Nah ini bintang tamu kita yang pertama ini ibu dan anak ya, anaknya umur 18 tahun, kakak dari adiknya berapa? 7 dan dia udah semakin dewasa. Kemarin dia sudah berdamai dengan dirinya, dia sudah bercerita tentang apa yang dialaminya sebagai anak dari orang tua yang berpisah begitu. Sebenarnya kalau aku dengar dia cerita, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai orang tua gitu ya, untuk lebih bisa menjadi lebih bijaksana. Seperti apa? Kita lihat profil mereka berikut ini. Kisya Alvaro, artis kelahiran 2004 yang merupakan putra sulung dari Pasha Ungu dan Okky Agustina ini sejak orang tuanya bercerai pada 2009 mengaku sempat tidak mau bertemu ayahnya hingga 11 tahun, mematikan TV tiap lagu ayahnya tayang dan pergi dari lokasi syuting tanpa izin tiap ada yang menyinggung soal ayahnya lantaran Kisya merasa sang ayah mengingkari janji untuk tidak menikah lagi. Pemain sinetron dari Jendela SMP ini mengaku syuting sejak usia 5 tahun untuk membantu bundanya pasca bercerai. Pasha yang dituding netizen sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab kemudian mengaku bangga karena Kisya sedari kecil sudah bekerja seperti artis cilik lainnya. Adelia Wilhelmina, ibu sambung Kisya juga menjelaskan bahwa Pasha menafkahi anak-anaknya namun di awal perceraian komunikasinya masih kurang baik. Bagaimana cara Kisya menerima kembali sang ayah setelah 11 tahun? Dan benarkah ia akan vakum dari dunia entertainment karena diminta ayahnya kuliah di Turki? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Keisha dan juga Oki Agustina mamanya. Ketemu lagi kita. Aku tuh senang banget ya terakhir ngobrol sama Keisha, tanya-tanya tentang pengalaman kamu sebagai anak yang orang tuanya bercerai, punya keluarga yang kemudian berbeda lagi, ada berkembang banyak gitu ya. Dia cerita apa adanya dan buat aku itu sebuah pelajaran ketika kamu bilang bahwa yang paling berat pada saat itu karena kamu ngerasa bahwa orang tua itu seperti sibuk sendiri dan kamu merasa ditinggalkan. Gitu ya. Dan kamu cerita lagi, ditanya lagi, cerita lagi, tapi itu jadi masalah abis itu ya. Yang masalah adalah netizen. Netizen jadi rame, padahal dia sedang flashback cerita di masa lalu. Oke, tapi sebelumnya kita mau tanya sekarang. Keisha, kalau kamu mendengar kata berikut ini, apa yang terlintas di benak kamu ketika kamu mendengar kata perceraian? Oke. Perceraian. Apa yang kamu rasa? Kata apa yang bisa menggambarkan perasaan kamu mendengarkan kata itu? Salah ngomong lagi, rame lagi nih. Udah nggak usah dipikirin, tadi aku lurusin kalau salah. Udah mau nangis soalnya, udah mau nangis. Trauma. Trauma. Iya. Anak pertama, Tanggung jawab, tulang punggung, keras, ibu tiri, ini katanya bisa satu kata apa bebas? bebas, Oh, kesayangan juga dong. ayah tiri, Sayang juga. sayang, Sayang juga. sayang. Jadi ini keluarga baru, di mana anak-anak juga harus beradaptasi begitu ya. Kita describe foto deh, foto yang berikut ini. Ini foto yang berikut yang pertama. Ya Allah. Ini Keisha di usia 5 tahun. Kamu ketika ini berapa tahun? Masih kecil lah. 8 apa 9 tahun ini. 8-9 tahun. 8-9 tahun. Tapi ini adalah masa di mana kamu melewati masa-masa yang masih dengan amarah. Iya. Masih belum bisa mudah menerima keputusan orang tua gitu ya. Dipaksa harus menghadapi keadaan yang berubah gitu sebagai anak-anak. Kamu kalau sekarang udah di usia 18, apa yang ingin kamu katakan sekarang ini sama Keisha yang dulu yang sedang mengalami itu, ada yang ingin kamu sampaikan Keisha yang sudah sampai di perjalanan ini? Selamat, perjuangan lu gak sia-sia. Itu aja. Oh, selamat. Perjuanganmu nggak sia-sia. Iya. Perjuangan apa yang nggak sia-sia? Ya, pasti perjuangan dalam melewati semuanya lah ya. Mau dari karir, terus juga dari yang masalah tadi, soal keluarga segala macem. Kalau sekarang kan ya udah fine-fine aja lah, semua udah beres, udah nggak ada yang harus dipikirin lagi. Yang dipikirin cuman ya udah gimana cara bahagiain diri sendiri, bahagiain orang tua, bahagiain keluarga. Jadi sekarang Keisha yang sekarang mengatakan ke Keisha yang dulu bahwa itu adalah perjalanan yang harus kamu lewati memang. Memang. Karena di ujungnya akan seperti ini. Iya. Kalau nggak lewatin itu ya nggak bakal bisa kayak sekarang pasti. Pasti bakal tetap jadi anak manja yang tukang rengek, nggak bisa apa-ngapain gitu. Dan untungnya dia dulu mau syuting. Kalau nggak mau syuting nggak punya duit sekarang. Nggak bisa beli apa-apa sendiri ya kan. Beli mobil dijual lagi, beli token game gitu ya. Perceraian buat kamu trauma. Trauma. Dan itu mempengaruhi kamu dan pandangan kamu tentang pernikahan kah? Oh pastilah. Dan Apa? jadi pelajaran juga sih. Apa Ya, pandangan kamu tentang pernikahan? Untuk nanti ketika aku udah mau menuju ke jenjang itu, ya harus dipikir matang-matang. Kamu masih percaya pernikahan? Percaya dong. Percaya. Percaya dong. Tetap mau nikah muda. Oh, tetap mau. Nggak mempengaruhi kok. Tetap lagi nyari pasangan buat yang bisa dijak serius kok sekarang. Oke. Tapi apa yang kamu pelajari? Yang dipelajarin banyak lah. Kalau yang terutama ya gimana cara supaya hubungan itu nggak berantakan. Terus gimana cara menanggapi setiap permasalahan dengan kepala dingin gitu, nggak pakai emosi. Terus ya itu buat jadi pelajaran biar oke nanti pas gue nikah nggak ngelakuin kesalahan yang sama gitu. Karena kalau perceraian kan nggak ada satu yang salah ini yang salah, dua-duanya salah dong. Dua-duanya Karena salah. dua-duanya memilih untuk cerai kan. Ya kalau bisa ya jangan sampai lah. Jangan sampai. Kamu udah nemu jawabannya gimana caranya? Atau teorinya kamu pelajari dari siapa? Oh kalau teori segala macamnya udah ngobrol sama ayah, udah ngobrol sama bunda juga gitu. Jadi ayah yang bunda justru yang memberitahu kamu ini loh, kita besok kamu besok kalau itu jangan Iya. gitu. Iya. Ayah juga wanti-wanti juga kan. Iya kamu, ayah nggak apa-apa kamu mau nikah muda terserah. Tapi Mantengin dulu. Kalau kamu udah bener-bener matang, nikah silakan. matang apanya nih? Matang semuanya dong.
mental juga, terus keuangan udah stable. Ayah dulu belum matang. Belum, masih muda berarti ya. Lagi belum matang. Dua-duanya masih muda Masih waktu muda itu. banget kan? Ayah dulu berapa? 23? 23. Bunda 20. 20. Ngerasa bahwa itu masih muda dan nggak tahu Masih- apa itu pernikahan, Ya, harus gimana. masih ya Jiwa muda masih jiwa muda meronta-ronta. sih sebenarnya. Padahal aku juga mau nikah 23. Makanya iya Enggak, gitu. tapi kalau Kisha kan dia ibaratnya dia sudah punya di usia dia sekarang 18 dia udah punya penghasilan sendiri. Dia sudah tahu gimana cara bertanggung jawab. Iya. Ibuku aja aku sayang apalagi kamu. Jelah, adik-adikku aja aku jaga, apalagi kamu. Iya. Dari cowok-cowok nakal. Pokoknya kalau aku selalu pesan sama Ica, lihat istri kamu seperti ibu kamu. Jadi jangan sampai kalau kamu menyakiti istri kamu nanti gitu, sama aja kamu menyakiti perempuan dan ibu kamu tuh perempuan. Oh, kalau itu dari prakteknya sama pacar dong kalau itu. Oh, aduh saya. Oh iya, susah. oke. Tapi kalau pacarnya yang nyakitin dia gimana Kenapa? dok? Kalau pacarnya yang nyakitin dia? Oh, kita sakitin yang lebih sakit lagi. kita orangnya dendaman. Nah, balas dendam ya. Enggak, kalau Kisha dia prinsipnya gini, kalau misalnya aku nggak usah aku deh gitu. Adik-adiknya dia nggak bisa, si ceweknya nggak bisa dekat sama adik-adiknya, dia udah nggak. Nah, cari yang lain gitu. Iya. Tapi tergantung kalau ceweknya sangat patut untuk diperjuangkan, kita paksa, lo harus dekat sama dia. Biar jadi nih gitu. Kenapa sih kok pengen nikah di usia muda? Biar nanti pas udah anak udah gede nggak Kayak terlalu. kita, Iya, kayak ini kan. Oh, kamu merasa Iya. nyaman nih dengan iya, hubungan Bunda yang... sama ayah udah kepala 4, aku udah 18 tahun gitu. Jadi lebih nyaman aja gitu. Iya, Ya, kayak kayak teman. aku masih bisa ngobrol sama Bunda, masih nyambung. Emang kamu sama- kalau usianya jauh kamu nggak bisa ngobrol ngerasanya? Pasti kan beda. Kita jauh loh, kita bisa ngobrol. Beda dong. Beda dong. Beda dong. Yang berikutnya, foto berikutnya. Kita lihat. Ini papa ya. Mama itu papa butuh nggak ada yang lain papa. Bajunya gitu ya. Iya. Sama manggilnya apa nih? Mami. Mami. Papa dan mami. Kamu kan sempat bilang kalau sama mami gimana hubungannya? Yang canggung sih nggak, cuma bingung aja mau ngomong apa gitu. Iya. Sekarang kamu kalau sosok mami dalam kehidupan kamu? Bukan bingung, lebih ke kalau sama mami nggak ada hal spesifik yang diomongin. Kalau sama bunda contoh ngomongin pacar. Iya ya. Jadi Kalau nggak. sama ayah ngomongin musik, Ah, ah. ngomongin entertain segala macam. Apalagi mulai ngomongin politik sama ayah sekarang kan. Oh wow, oke. Iya. Kalau Terus sama papa? sama papa ngomongin agama. Nah karena udah diambil semua nih obrolannya, jadi sama mami ngomonginnya santai-santai aja. Oh. Apa aja bisa diomongin. Oh, yang biasa aja lah, Iya. mild Iya. gitu ya. Nah, ini benar gak sih kalau bicara soal papa, dulu tuh kamu setiap ada cowok yang deket sama kamu gitu ya, kamu manggil. Dipanggil papa. Ngomongin apa emang? Dan aku selalu ingetin dari dulu, ini udah pernah aku ngomongin, jadi jangan rame lagi nih. Iya, ini sudah pernah diomongin. Kenapa Udah pernah ributnya diomongin. Udah pada pernah saat itu diomongin aja gitu ya? Udah pernah diomongin. Iya. Semua orang yang pada dekat sama bunda, aku cuma bilang ya udah kalau mau sama bunda nggak apa-apa, yang penting jangan nyakitin, Jangan bikin bunda nangis. jangan bikin bunda nangis. Tapi kenapa kamu panggil papa? Semua orang itu. Kalau manggil mama salah dong. Iya. Nggak mungkin. Ya udah, dalam fase takut ngomong takut salah lagi. Ya, kita komediin aja lah, bahaya. Aduh, pusing. Tapi aku sekali lagi aku garis bawahi ya. Memang kita nggak pernah bisa tahu ya reaksi netizen akan seperti apa terhadap apa yang kamu jelaskan. Tapi percayalah ada banyak orang yang ketika mendengar sudut pandang dari anak-anak, memandang perceraian orang tuanya dan berani bercerita, itu seperti sebuah pelajaran yang sangat berharga gitu ya. Karena kadang-kadang perceraian itu sesuatu yang kita nggak bisa elakkan gitu ya. Tetapi bagaimana Nggak ada pasangan yang mau bercerai. nggak ada. Tapi kalaupun bercerai kayak kadang-kadang kita juga ya Ya, itu yang terbaik yang itu diambil. terbaik. Tapi kan bagaimana caranya supaya anak-anak kita tidak terlalu banyak bersedih. Sedih itu pasti, tapi jangan nambahin lagi lah gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan gak gampang juga buat ngomongin itu kan hal yang berat banget gitu buat Iya. diceritain ke halayak luas gitu. Buat kamu pun berat. Berat banget tuh. Apalagi dapat reaksi. Iya, apalagi taunya rame lagi, aduh. Pusing deh. Ada. Yang terakhir, foto yang berikut. Nah, big boss ini, big boss. Big boss. Ini kan little boss, ini big boss. Pimpinan. Sekarang udah aku ganti namanya, bukan ayah lagi. Tapi pimpinan. Pimpinan Ketua Umum Barisan Muda PAN.
Oh, waduh. Dia kalau nelfon, assalamualaikum pimpinan. Tapi yang menarik adalah kamu dulu ya sempat marah, ada kemarahan sama ayah gitu. Saksi ya, Bu. Saksinya ya dari kecil kita ada ayah gimana gitu ya. Ayah. Dikasih kado juga buat bayar gitu. Sebenarnya apa kalau menurut aku hal wajar sih ya kalau Iya. ngambek ya namanya Anak-anak. masih anak kecil banget gitu. Apalagi kan waktu dulu itu ayah kan lagi sibuk-sibuknya banget kan, Ungu lagi Banyak manggung. gimana sampai sekarang gitu. Tapi dulu tuh lagi naik-naiknya banget kan. Jadi mau ketemu pun susah. Makanya kenapa tadi kayak contoh dikasih hadiah tetap ini karena yang pengennya bisa ketemu main gitu loh. Jadi hadiahnya kamu inginkan itu bukan uang, bukan Iya. gadget, Tapi waktu. bukan tapi waktu. Coba kan ya kalau waktu itu kan belum bisa ngertiin, oh ayah lagi sibuk, oh ayah lagi ada urusan ini. Dan kamu belum tahu juga kemarahan kamu itu karena apa. Iya. Jadi karena udah masih kecil tiba-tiba wah ngamuk gitu. Ngamuk-ngamuk gak jelas lah. Dan itu yang diceritakan sekarang di fase di mana dia sudah berdamai dengan dirimu sendiri Iya. gitu ya. Jadi kalau dibilang, oh nggak mau biayain, bukan itu intinya. Bukan itu. Sebenarnya poin aku cerita itu tuh jadi kemarin tuh sempat diundang di salah satu sekolah. Habis nyanyi ngobrol lah sama gurunya. Terus cerita-cerita, terus gurunya nih bilang, oh Mas Kesha nanti kami mau ajak Zoom meeting. Buat apa? Iya, jadi anak-anak di sini, anak-anak SMP di sini, mereka itu suka cerita sama gurunya kalau orang tuanya berantem. Ada juga yang mengalami perceraian. Terus mereka bingung ini gimana cara nyatuin papanya lagi, gimana cara biar aku bisa happy lagi kayak dulu segala macam. Makanya aku cerita itu untuk ini loh, ini contoh nih anak yang ngalamin perceraian tapi bisa bangkit gitu. Itu doang sebenarnya poinnya. Jadi poinnya apa? Kamu gimana Poinnya caranya ya, supaya bisa happy lagi? Supaya bercerita itu poinnya ya intinya aku dulu yang ngerasain hal itu down banget, bener-bener terpuruk lah, terus bisa bangkit dan sekarang udah berdamai sama itu. Oke. Ini ada artikelnya nih menunjukkan ya setelah dia cerita itu gitu ya. Jadi kenapa dia harus flashback? Karena dia ingin menunjukkan kepada anak-anak ini bahwa iya kita punya kesamaan, bahwa aku pun pernah berada di posisi kalian. Iya. That's Dan dia right, pernah ya. menjalani hidup yang memang agak berat dulunya gitu. Maksudnya tapi sekarang dia gua sudah bisa aja melewati. bisa jalanin, maksudnya kalian nggak bisa gitu. Ini dan kemudian karena dihujat pasnya dihujat, wah Asya nggak bener ya, kamu ternyata nggak menafkahi anakmu, menelantarkan gitu ya. Tapi alhamdulillahnya Pasha menjawabnya, kalau dijawab di sini ya santai gitu. Aku nggak tahu apakah abis ini kamu ditelepon sama papa, sama ayah. Lihat yang berikut. Ya gitu ya. Ini loh kadang-kadang ya. Bapak ibu yang bercerai itu punya problematikanya sendiri gitu ya. Masalah komunikasi. Kalau masalah komunikasinya bagus kan nggak bercerai. Jadi sampai bercerai pun komunikasinya masih jelek gitu kurang lebih. Masih enggak, aku sih masih komunikasinya bagus. Di awal-awal? Awal-awal memang enggak. Iya kan? Setelah sekarang sih udah bagus ya, udah baik. Tapi Ya, kan butuh karena proses ya. mikir gini, kalau aku pikir ya sudahlah ya kita udah sama-sama dewasa, anak-anak udah pada gede, apalagi sih yang mau ributin gitu. Tapi itu adalah sebuah fase kan? Pasti, namanya semua orang, aku juga kalau temanku yang bercerai ini kadang aku nanya, lu masih suka ini gak sih? Itu pasti, dia bilang pasti. Awal-awal tuh pasti, cuman lama-lama anak-anak makin tumbuh besar, anak-anak ini ya udahlah kita saling mengalah aja. Mau kita mau berantem kasihan anak-anak juga, udah tua juga kan, Iya. ibaratnya malu lah gitu. Nah Kesha, kamu ngomong terus viral, terus tiba-tiba ayah gitu kan, ayah banyak, mungkin ayah juga kaget, ini ada apa lo gitu kan, karena ayah nggak tahu yang viral apa nih, anakku ngomong apa gitu. Kamu ditelepon nggak sama ayah? Oh ditelepon. Ayah ngomong apa? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Info Secret.